Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1, Prodi Ilmu Pemerintahan kelas 1F, Fakultas Syariah, UIN Sultan Taha Saifuddin Jami, yang beranggotakan saya sendiri, Raihan Dinda Amalia, 2, Arzil Markowi, 3, Amina Sofia Atika, 4, Dian Faresi, 5, Evi Andini, 6. Nur Faiza, 7. Jakaria, 8. Garbi Septian Rido, dan yang terakhir ada Yoga Pratama. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kalimat efektif untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Fioni Saputri, SPD MPD. Baiklah, materi yang pertama adalah pengertian kalimat. Kalimat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Perkataan, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat mengandung satu kesatuan pikiran yang lengkap. Kalau diucapkan, kalimat selalu diawali dan diakhiri dengan kesenyapan. Bila ditulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik, tanda tanya, atau tanda seru. Kadang-kadang, kalimat disertai tanda petik atau tanda elipsisis. B. Pengertian efektif. Efektif mengandung pengertian tepat guna, artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif menurut KBBI ialah ada efeknya atau akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, atau tentang obat, dapat membawa hasil, berhasil, guna, buka kurung, tentang usaha, dan tindakan, tutup kurung. Dalam berkomunikasi dan menyusun karya ilmiah, hendaknya kita menggunakan bahasa yang baik yang tersusun dalam rangkaian kalimat yang efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan informasi itu sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacaannya sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksud dengan penulis. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri yaitu kesepadanan, struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, keperalatan atau kesejajaran. Yang dimaksud dengan keperalatan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk nominal. Apabila yang pertama menggunakan bentuk verbal, maka bentuk seterusnya bentuk vertafel. Contoh, semakin berumur seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan tanggung jawab. Dalam kalimat itu terdapat sebuah kata yang tidak sejajar dengan bentuk kata yang lainnya yang sama-sama mewakili fungsi predikat, yakni kata tanggung jawab yang merupakan bentuk nominal, padahal yang lainnya bentuk adjektifal. Kalimat tersebut akan lebih baik jika diubah menjadi semakin berumur seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. Yang kedua, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik.
Kesepadanan memiliki beberapa ciri seperti yang tercantum di bawah ini. Kalimat itu memiliki subjek dan predikat dengan jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, tentang, mengenai, menurut, dan sebagainya di depan subjek. Contoh, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Salah. Yang benarnya itu, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Benar. Predikat kalimat yang tidak diketahui. Contoh, kepada hadirin dimohon berdiri. Kata depan kepada pada kalimat di atas tidak berfungsi apa-apa, justru mengganggu kesepadanan sebuah kalimat. Kalimat tersebut akan lebih baik sepadan kalau kata depan kepada dihilangkan sehingga menjadi seperti di bawah ini. Misalnya, 1. Hadirin dimohon berdiri. Sedangkan yang tidak terdapat subjek yang ganda, misalnya sebagai berikut. 1. Soal itu saya kurang jelas. 2. Orang itu wataknya jahat. Kedua kalimat di atas mempunyai subjek ganda. Soal itu dan saya pada kalimat 2 dan orang itu dan watak saya. Kalimat-kalimat itu akan lebih baik kalau diubah menjadi seperti di bawah ini. 1. Bagi saya soal itu kurang jelas. 2. Orang itu berwatak jahat atau watak orang itu jahat. Kesimpulan, kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas maknanya, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Suatu kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat dan sistematis, tidak bertele-tele. Suatu kalimat efektif harus memiliki ciri-ciri yaitu kesepadanan, struktur, keparelan, bentuk, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, serta kelogisan. Demikian penjelasan materi tentang kalimat efektif yang kami paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam materi yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalam.